Kalau kambing lahiran boleh, kucing lahiran boleh bergembira. Gembira dengan lahirnya Nabi itu bid'ah. Oh, bener-bener. Di sini analogi Pak Jindan ini tumpul, teman-teman. Karena dia menganalogikan Nabi Muhammad dengan kucing, dengan binatang. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Menurut mimpi itu, Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa karena senang dengan kelahiran Nabi. Lumrah orang senang, apalagi pada zaman jahiliyah dulu, anak perempuan itu aib, dibunuh katanya. Kalau keluar laki-laki, senang tentunya. Bukan senangnya ketika lahir seorang Rasul. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad mengaku sebagai Rasul, Abu Lahab apa? Kalau nih misalkan Nabi Muhammad lahir, langsung Nabi Muhammad diberikan kemampuan untuk bersuara layaknya Nabi Isa, saya adalah seorang Rasul yang diutus Allah. Langsung dipenggal itu Nabi Muhammad, pasti. Apakah itu yang disebut gembira dengan lahirnya Nabi? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan mengenai pernyataan dari Habib Jindan, ya. Pak Jindan ini memberikan statement kalau orang yang tidak merayakan Maulid Nabi itu layaknya kita lebih memuliakan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Merayakan Maulid. Terus merayakan Maulid. Apa merayakan Maulid? Merayakan Maulid adalah mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad. Oke, merayakan Maulid Nabi adalah mengungkapkan rasa kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad. Namun ketika kita merayakan Maulid Nabi, lalu kita meyakini kalau arwah Nabi itu hadir. Nah, pemahaman seperti ini yang menjadi pertentangan, teman-teman. Terlebih lagi seperti yang dipesankan oleh Buya Yahya, apabila kita ingin maulidan, merayakan Maulid Nabi, sedekah makanan, sedekah buah, itu sangat bagus. Tetapi jangan sampai kita bawa-bawa hadis palsu. Barang siapa yang merayakan Maulid Nabi, maka kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak. Padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkan hal seperti itu. Akhirnya apa? Berdusta atas Nabi. Di bab ini yang perlu kita waspadai adalah akidah-akidah yang menurut saya berbahaya, teman-teman. Apalagi yang disampaikan oleh Ja'far kemarin, Ja'far Hussein Al-Haddar itu. Ada satu majelis gak percaya, masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki, dan itu injekan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Jadi hadir, teman-teman, benar-benar hadir. Dan apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Tentunya tidak akan bisa. Kalau kita mau mengadakan pembuktian gitu, maulidan, terus dikasih pasir, tidak akan ada, teman-teman. Karena apa? Itu dusta, khurafat, fitnah terhadap Nabi. Ya, ini yang seharusnya tidak boleh ada di dalam acara Maulid Nabi. Acara Maulid Nabi itu yang mengenang jasa Nabi, belajar sirah nabawiyah, silaturahmi, terus sedekah makanan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu, saya juga seneng dulu itu, seperti itu. Tapi ketika saya paham, oh, kok ada pemahaman seperti ini, ruh Nabi hadir. Ini yang perlu kita luruskan lagi. Terlebih membawa-bawa hadis palsu. Ya, itu saja kok. Nabi lahir, ente girang nggak? Girang. Masalahnya kalau ada orang Islam nggak senang Nabi lahir. Loh. NTB bukan berarti teman-teman kita yang tidak maulidan itu tidak senang dengan lahirnya Nabi. Analoginya bukan seperti itu ya. Lu bagaimana masuk Islamnya? Nggak kebayang kan? Oh, saya gembira. Gembira. Gembira dengan Nabi Muhammad boleh. Dengan Nabi Muhammad boleh semua gembira. Mengungkapkan kegembiraan. Iya. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang dipermasalahkan oleh orang.
Nah, ini adalah pernyataan seolah-olah orang yang tidak maulidan itu tidak gembira dengan lahirnya Nabi. Bergembira dengan lahirnya Nabi bukan dengan cara setahun sekali, Bapak, ya. Kajian Sirah Nabawiyah setahun sekali, bukan, Pak. Teman-teman kita, orang yang dituduh-tuduh Wahabi ini yang justru menentang perayaan Maulid Nabi, mereka bukan tidak gembira dengan hari lahirnya Nabi, tetapi mereka menelisik ketika kita Maulid Nabi apa saja ritualnya, Bapak, begitu. Karena setelah saya melihat beberapa ceramah dari alasan-alasan mereka dalam menentang Maulid Nabi, ada beberapa yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Contohnya, meyakini arwah Nabi hadir, sampai-sampai diuji coba dengan pasir, itu. Terus yang kedua, acara Maulid Nabi rebutan makanan, sampai ada makanan-makanan yang diinjek-injek. Ada videonya, Bapak, banyak. Itu tidak boleh, ya. Terus yang ketiga, membawa dalil-dalil palsu, ya. Ada itu. Contohnya, siapapun yang merayakan hari kelahiranku, Maulid ini, maka dia akan mendapatkan syafaat. Ya, ini katanya hadis, sedangkan Rasul tidak pernah mengucapkan hal seperti itu. Terus ada yang lebih ekstrim lagi, Bapak, yaitu ingin merayakan Maulid di neraka. Umar mengatakan, Allah Ta'ala ingin membuat Maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada Maulid. Jadi ada Maulid sampai di neraka sana. Dalilnya dari apa, Pak? Dari mimpi. Sedangkan jumhur ulama sepakat kalau mimpi tidak boleh dijadikan dalil. Terus yang berikutnya, Abu Lahab itu diberikan keringanan kalau kata mimpi nih. Ada mimpinya, ya. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin, menurut mimpi itu, Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin. Minum air surga dari jempolnya Abu Lahab. Karena senang dengan kelahiran Nabi. Sekali lagi, tadi Habib Jindan ini, Pak Jindan memberikan statement, kita boleh gak bergembira kalau ayam kita itu bertelur, kambing kita beranak, kucing kita beranak? Ya senang. Sebagaimana senangnya Abu Lahab ketika mendengar atau lahirlah seorang ponakan yang laki-laki. Sedangkan antum pasti tahu ya, Pak Jindan ya, kalau dulu pada zaman jahiliyah, kalau yang lahir itu anak perempuan, ada yang dianggap itu adalah aib. Sehingga apa? Untuk menutupi aibnya, anak perempuan itu dibunuh, Pak. Bukan cuma tidak senang, tetapi aib kalau yang keluar itu adalah anak perempuan. Jadi kebahagiaan atau kesenangan Abu Lahab itu bukan karena lahirnya seorang Rasul yang diutus Allah, tetapi karena lahirnya seorang ponakan laki-laki. Begitu lumrah orang senang, apalagi pada zaman jahiliyah dulu, anak perempuan itu aib, dibunuh katanya. Kalau keluar laki-laki, senang tentunya. Bukan senangnya ketika lahir seorang Rasul. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad mengaku sebagai Rasul, Abu Lahab apa? Ketika kecintaannya sangat tinggi kepada Nabi Muhammad, berbalik 180 derajat menjadi kebencian. Benci kusumat, teman-teman. Artinya, lahirnya ponakan laki-laki dengan lahirnya Nabi atau diangkatnya Nabi itu berbeda. Coba Nabi Muhammad lahir langsung jadi Nabi, langsung dibunuh sama Abu Lahab. Yakin? Yakin. Kalau nih misalkan Nabi Muhammad lahir, langsung Nabi Muhammad diberikan kemampuan untuk bersuara layaknya Nabi Isa, saya adalah seorang Rasul yang diutus Allah, langsung dipenggal itu Nabi Muhammad, pasti. Apakah itu yang disebut gembira dengan lahirnya Nabi? Tidak, ya. Di sini analogi Pak Jindan ini tumpul, teman-teman. Saya mengucapkan tumpul karena dia menganalogikan Nabi Muhammad dengan kucing, dengan ayam bertelur, dengan binatang, dengan anak lahiran. No, sejarahnya bukan begitu, Pak Jindan. Monggo kalau kita mau bergembira dengan lahirnya Nabi, tapi tidak perlu nunggu 1 tahun sekali, ya. Bisa kita setiap hari kita merayakan Maulid, mengenang jasa Nabi, mengenang perjuangan Nabi, mengenang seluruh jasa-jasanya. Boleh membaca sirahnya, kecintaan kita kepada Nabi, terus sholat tepat waktu, dan bersedekah, berbagi makanan, buah-buahan. Itu dicintai Nabi. Jadi ini yang perlu kita bahas. Kalau kambing lahiran, boleh. Kucing lahiran, boleh bergembira. Tuh diulang-ulang Pak Novel. Tapi kalau Nabi yang lahir, nggak boleh bergembira. Siapa yang bilang nggak boleh bergembira? Nggak ada yang ngelarang kita bergembira. Ya, gembira setiap hari boleh. Gembira dengan lahirnya Nabi itu bid'ah. Oh, bener-bener. Ya. Gembira dengan lahiran kucing boleh. Lahirnya ini nggak boleh. Nggak. Aduh, analogi kan tumpul. Kalau dipikir-pikir, sakit jiwa nih orang.
Aduh ya Allah. Heran saya ya. Kemarin juga saya mendengar ceramah Habib. Katanya dia mau pensiun jadi Habib, mau berhenti jadi Habib. Karena selama corona tidak ada kajian, tidak ada pengajian atau apalah gitu. Akhirnya tidak ada pendapatan mungkin. Jadi krisis ekonomi gara-gara tidak ada maulid Nabi. Jangan sampai dengan getolnya kalian ingin merayakan maulid hanya dengan perkara seperti yang Habib itu sebutkan. Allahu Akbar. Gembira dengan maulid Nabi tidak harus seperti itu Bapak. Setiap hari kita harus bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat seperti kisah Abu Lahab yang saya sebutkan tadi. Begitu kalau mau menganalogikan. Karena apa? Sampai-sampai ada mimpi yang mengalahkan atau melindes habis Al-Quran. Ya, dimana di dalam Al-Quran, di surat Al-Lahab itu jelas percumalah harta apapun yang diperbuat oleh tangannya Abu Lahab. Tidak ada yang bisa membantu dia. Tidak akan ada yang bisa menolong dia dari neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Apalagi hanya perihal mimpi. Mimpi langsung melampaui Al-Quran. Jadi surat Al-Lahab itu ada yang salah. Karena apa? Perkataan Allah itu menyatakan kalau Abu Lahab kekal di neraka dengan siksaan yang sangat pedih. Sedangkan di dalam mimpi mendapatkan kenikmatan. Jadi kalah ayat Al-Quran dengan mimpi si fulan itu. Siapa itu saya tidak tahu. Jadi kalau ada kisah-kisah seperti ini yang melemahkan Al-Quran, kita harus kritis teman-teman. Memang kita tahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita tahu bahwa Allah itu maha mampu segalanya, punya kun fayakun. Tetapi kalau kita mau berkiblat atau berpedoman dengan dua dalil ini, maka dalil-dalil yang lain tidak akan bisa kita pakai lagi. Karena kalau Allah sudah bilang kun fayakun, Fir'aun masuk surga, Abu Lahab masuk surga, sepi nanti neraka teman-teman. Jadi ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain tidak bisa dipakai lagi. Cukup menggunakan kun, kelar segala masalah.